Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih nonton channel YouTube saya Isram Law. Oke, baik, sahabat teman-teman semua, masih membahas tentang perkara Bapak Teddy Minahasa. Ini informasinya yang beredar di masyarakat, ya, bahwasanya Pak Teddy Minahasa sudah kalah karena dia sudah dituntut pidana mati. Wow, gila ya. Jadi oke, baik teman-teman, perlu saya jelaskan ya mungkin di sini ya. Dalam hal perkara tindak pidana, kalau baru tuntutan itu bukan hasil akhir ya. Kemarin seperti kita ketahui bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut Pak Teddy Minahasa pidana mati. Ini pidana tertinggi di antara semua tuntutan pidana, yaitu pidana mati ya. Artinya jaksa dalam hal ini ya melakukan tuntutan maksimal, tidak main-main. Mungkin mereka meyakini bahwa setelah melihat fakta-fakta persidangan sehingga mereka punya kesimpulan bahwasanya Pak Teddy Minahasa ini harus dihukum mati karena melihat fakta persidangan ya. Pertama, hal-hal yang memberatkan tentunya Pak Teddy Minahasa ini sebagai perwira tinggi, seorang jenderal dan pernah menjabat posisi strategis ya. Lalu kemudian bertindak sebagai penegak hukum tapi kok terlibat dalam peredaran gelap narkotika ya. Itu ya, diduga melakukan tindak pidana menikmati hasil penjualan narkoba. Itu berdasarkan fakta persidangan. Sehingga jaksa penuntut umum punya keyakinan dan mengacu pada fakta-fakta persidangan sehingga tuntutannya sangat maksimal. Tuntutan tertinggi itu ya, pidana mati. Luar biasa. Jadi gini, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa tuntutan itu dilakukan setelah rangkaian proses pemeriksaan, proses persidangan itu telah selesai. Rangkaian pemeriksaan persidangan itu maksudnya setelah melewati proses pembuktian ya. Pembuktian itu entah itu pembuktian secara surat, berkas-berkas, dan juga pembuktian dalam arti mendengarkan keterangan saksi-saksi, baik itu saksi yang meringankan maupun saksi memberatkan, bahkan juga mendengar keterangan ahli, bahkan keterangan terdakwa itu sendiri. Itu ya, proses rangkaian itu sudah selesai sehingga tiba giliran penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Tuntutan itu dilakukan atas dasar karena memang satu, fakta persidangan ya mungkin lebih mengarah dan lebih meyakinkan jaksa sehingga Pak Teddy Minahasa ini dituntut secara maksimal. Pasca atau setelah tuntutan itu bukanlah akhir dari suatu proses persidangan ya, tetapi ada lagi proses selanjutnya, yaitu namanya pledoi ya. Pledoi, bantahan ya, bantahan, perlawanan, menyanggah terdakwa atau melalui penasehat hukumnya membantah, menyanggah atau melakukan perlawanan terhadap apa yang dituntutkan terhadap diri terdakwa. Itu ya, ada perlawanan. Jadi belum final, belum finish ini proses persidangan ini ya. Karena rangkaian dalam persidangan itu ya mulai dari ada yang namanya pembacaan surat dakwaan, lalu kemudian apabila ada bantahan sanggahan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, maka dia akan membantah dalam bentuk eksepsi. Setelah eksepsi baru jaksa penuntut umum akan menanggapi lagi ya, menjawab eksepsi daripada terdakwa atau penasihat hukum. Setelah itu selesai, baru ada namanya putusan selah.
Setelah itu misalkan putusan selah, nanti ada jawabannya, tapi jarang sih eksepsi itu dikabulkan, sangat jarang. Nah, setelah misalkan ditolak eksepsi daripada terdakwa, maka lanjut tahap pemeriksaan, pembuktian. Nah, itu pembuktian, mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, bahkan bukti surat-surat harus diperiksa, diperlihatkan di hadapan persidangan, entah itu dari bukti atau saksi dari jaksa penuntut umum ataupun juga dari penasehat hukum atau terdakwa. Lalu setelah itu masuk tahap pembuktian, penuntutan setelah rangkaian pemeriksaan telah selesai. Nah, setelah tuntutan baru ada namanya pledoi. Nah, pledoi ini yang sedang akan diajukan oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya, yaitu Pak Hotman Paris dan tim nih mempersiapkan, melakukan perlawanan, membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penuntut umum melalui surat tuntutan. Nah, setelah itu nanti ada namanya replik, ya. Setelah itu replik ada namanya duplik. Nah, setelah duplik itu diajukan oleh penasehat hukum. Nah, baru proses terakhir itu ada namanya putusan. Putusan itu ya diucapkan dan dibacakan oleh majelis hakim di dalam ruang sidang. Nah, itu ya. Nah, jadi prosesnya masih lama. Pak Teddy belum dikatakan sebagai orang yang kalah, karena itu baru tuntutan kemarin yang diajukan oleh penuntut umum. Masih ada proses-prosesnya, masih ada pledoi, masih ada replik, masih ada duplik. Setelah itu baru putusan. Nah, putusan itu misalkan menyatakan bahwasanya Pak Teddy Minahasa bersalah, meyakinkan secara sah, meyakinkan bersalah, melakukan tindakan hukum, diputus, maka itu bukan akhir dari proses hukum itu sendiri, tapi masih ada upaya-upaya lain. Misalkan dia kalah di tingkat pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, masih terbuka peluang untuk bisa membebaskan Pak Teddy. Misalkan ada upaya banding. Nah, upaya itu masih ada beberapa, ya. Ada upaya banding, ada upaya kasasi, dan ada peninjauan kembali. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau informasi yang beredar bahwasanya Pak Teddy Minahasa sudah kalah, Hotman Paris sudah kalah, wah itu proses rangkaiannya nggak seperti itu ya. Jadi rangkaian persidangan itu ya muaranya pada putusan, ya. Kita tunggu dulu putusan. Nah, siapa menang, siapa kalah di situ. Nah, itu teman-teman. Nah, terus kemudian terkait video yang beredar bahwasanya Pak Hotman Paris dicibir karena telah membela orang yang diduga melakukan kesalahan. Nah, bukan. Nah, perlu diketahui ya, itu video Nikita Mirzani, perlu diketahui bahwa seorang penasehat hukum, pengacara atau advokat ya dalam hal ini bertindak bukan membela perbuatan kesalahan seseorang, tetapi di situ diatur di dalam undang-undang ada hak-hak seseorang yang memang harus dipertahankan, harus dibela hak hukumnya, bukan tindakan dan perbuatannya. Oke, kita sepakat. Tiap-tiap orang yang mempunyai kesalahan perbuatan itu bukan perbuatannya yang kita bela, tetapi ada hak hukumnya yang harus kita perjuangkan agar tidak dikriminalisasi. Semua, bukankah undang-undang menjamin hak setiap orang ya sama di mata hukum dan berhak mendapatkan pembelaan. Nah, itu. Jadi yang dibela itu adalah hak hukumnya, bukan daripada tindakan atau perbuatan seseorang yang dibela. Jadi itu ya sangat jelas ya. Jadi orang mungkin keliru menyikapinya, dan ya mungkin hanya orang-orang yang paham hukum yang dapat mengerti, khususnya misalkan mahasiswa hukum, pengacara, advokat, praktisi hukum yang paham mengenai kenapa seorang pengacara atau advokat membela orang yang
diduga sedang bermasalah atau berkonflik dengan hukum ya. Ingat, bukan tindakannya atau perbuatannya yang dibela, tetapi ada hak-hak hukum yang harus dibela atau harus diperjuangkan, karena konstitusi menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum ya, tanpa ada kecualinya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keadilan.